Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bindi. Jadi di sini izin ini saya untuk minta waktunya sebentar. Ada sedikit yang saya tanyakan terkait tentang proses pembelajaran di dalam kelas. Ini untuk poin yang pertama, saya ingin menanyakan, apakah di kelas yang Umi ajarkan terdapat keberagaman siswa seperti suku, watak, dan perilakunya? Bagaimana nih kira-kira perencanaan Umi dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk sikap saling menghargai? Kalau untuk tentang perbedaan keberagaman itu biasanya sih kalau guru itu ya pastinya dia menggunakan berbagai metode pembelajaran, bisa dari kayak buat kelompok belajar gitu, supaya dia lebih memahami tentang teman-temannya, bisa menghargai pendapat teman-temannya. Jadi kira-kira nih apa metode yang sering dilakukan supaya pembelajarannya itu aktif, terus dia hidup suasananya asyik gitu nih, supaya penerapan karakter saling menghargai juga ada gitu antara pendidik dan peserta didik. Metodenya gitu. Mungkin di Viola. Biasanya kalau saya untuk menghidupkan suasana belajar dalam kelas itu menggunakan metode problem solving, karena dari metode tersebut anak-anak dibuat menjadi cepat tanggapnya itu langsung merespon gurunya, merespon pendapat dari temannya gitu biasanya. Jadi ada sikap saling menghargai di situ antara keragaman tadi. Jadi kalau untuk antara lingkungan pendidik dengan peserta didiknya gitu nih, ciptaannya bagaimana supaya ada? Biasanya agar anak-anak itu merespon, sering saya buat dikit-dikit di sela pembelajaran itu seperti ice cream. Ini untuk yang poin kedua, ini saya ingin tahu tentang bagaimana orang Umi memberikan perhatian kepada peserta didik yang dia memerlukan dukungan lebih atau khusus. Apakah ada di kelas ini yang Umi ajarkan terdapat siswa yang memang dia membutuhkan dukungan khusus dari pendidik? Jika ada berapa orang? Nah, kalau di kelas saya sendiri itu yang memang dia kebutuhan khusus, dia ada 4 orang. Nah, tapi kalau yang dibilang kebutuhan khusus itu kan yang berbeda-beda ya. Iya. Ada dia yang low dalam pembelajaran, ada yang dia beraktif, atau yang lain. Kalau di kelas kami itu Ada berapa orang? ada 4 orang. Ada yang anak ABK gitu dia. Di kelas Umi Sarifah Kalau di kelas kami sih kalau anak-anak itu juga ada yang minat, tapi yang dia butuh perhatian dari dirinya itu ada. Misalnya nih, dia nggak mengerjakan PR, saya tanya, kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Nah, saya di rumah disuruh nyuci piring nih, jadi PR-nya diabaikan. Bukan gitu nih, saya harus nyuci piring, terus bantuin adik lagi nih, jadinya dia tuh nggak bisa mengerjakan PR. Karena dari orang tuanya sendiri menyuruh dia untuk mencuci piring katanya. berarti itu faktor-faktor yang memang harus kita kasih dukungan khusus ya kan ya. Jadi nih untuk kendala sendiri gitu nih dari yang merasakan saat mengajar dengan siswa yang memang sangat beragam ya, terutama siswa yang membutuhkan dukungan khusus tersebut gitu. Lalu apa aja kendalanya di kelas dari Viola? Kalau saya ya pastinya mendengarkan keluh kesah mereka, karena anak-anak itu kan suka didengar. Kadang ada yang mereka butuh perhatian itu kayak ini cuma sekedar mau didengarkan aja ceritanya, itu mungkin salah satu bentuk perhatian dari saya untuk anak-anak. Terus untuk
eh, menanggapi keberagaman mereka itu ya mau nggak mau mereka juga harus mendengar saya agar mereka semuanya menjadi paham apa yang saya jelaskan, apa yang ada di kelas itu. Berarti ada feedbacknya Iya. kita juga ya kan. Jadi nih kira-kira nih bagaimana juga cara yang paling efektif untuk Umi lakukan terhadap siswa yang memang membutuhkan kebutuhan khusus tersebut. Jadi Melisa, Kalau cara yang paling efektif itu tadi menggunakan berbagai metode dalam belajar gitu. Jadi nggak harus yang metode yang itu aja kita pakai setiap hari gitu. Jadi kita harus cari metode yang memang membuat siswa itu aktif gitu. Siswa itu tidak bosan dalam belajar, apalagi untuk siswa-siswa yang memang harus kita perhatikan lebih gitu supaya mereka itu tetap ikut dalam pembelajaran. nanti kayak pembelajaran tersendiri juga ya di sela-sela pembelajaran. Lalu nih ini ada poin ketiga. Dan saya di sini ingin mengetahui juga nih terkait tentang metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan sosial emosional peserta didik. Jadi nih, apakah Umi semua pernah memberikan pembelajaran yang menyenangkan di kelas? Karena pembelajaran yang bagaimana? Kalau pembelajaran yang menyenangkan itu mungkin masing-masing kelas berbeda-beda ya, tapi ya pastinya setiap guru itu memiliki caranya sendiri dalam pembelajaran gitu ya. Ya pada intinya tujuannya itu membuat siswa-siswi itu aktif dalam belajar, tidak bosan dalam belajar, dan mereka itu suka dalam pembelajaran itu. Dan pastinya menggunakan berbagai metode lah. Nah, ini kan di dalam pembelajaran sekarang itu nih ada yang namanya kayak stop, kayak berhenti sejenak, tarik nafas, ada kita juga kenal itu sebagai SBG juga. Kira-kira orang ini semua itu menggunakan metode seperti itu kah atau bagaimana? Atau ada punya metode lain dalam pembelajaran? Ini bisa Kalau di kelas kami belum ya, tapi kalau di kelas yang lain udah ada yang pakai gitu. Tapi di kelas kami sendiri belum. Tapi speak yang lain. Nah, kira-kira nih, selanjutnya ini bagaimana perasaan siswa ketika kita bisa berhasil menerapkan pembelajaran untuk mengendalikan sosial emosionalnya? Terutama kayak diskusi nih. Kadang-kadang kan ada anak yang dia emosionalnya meledak-meledak, ada yang diam-diam aja. Nah, kira-kira kayak mana nih cara unik supaya bisa mengendalikan sosial emosional mereka? Kalau yang seperti itu kita harus kasih misalnya dalam tiga kelompok nih pasti kan ada berbagai pendapat nih, ada kadang ada anak yang dia itu mau pendapat dia aja didengar gitu kan. Nah, jadi caranya kita sebagai guru itu ya kita memberikan pengertian kepada dia gitu bahwasanya ya kita ini diskusi untuk menyelesaikan masalah gitu kan, bukan untuk menanggung masalah. Nah jadi mau bagaimanapun yang namanya kerja kelompok itu yang kita ingin sama-sama itu ya harus dirumuskan dengan sama-sama gitu kan. Ya, setiap orang boleh memberikan pendapatnya, tapi setelah itu kan harus didiskusikan kembali mengambil hasil dari yang terbaik. Kita kasih pengertian lebih. Tapi memang sangat-sangat dibutuhkan untuk perhatian gitu ya. Ini terakhir ya nih untuk poin keempat itu saya pengen tahu kira-kira pernah nggak orang tua atau Umi itu melakukan umpan balik yang konstruktif? Maksudnya gini nih, ketika anak dalam belajar itu kan kita berbeda-beda. Nah, ada yang bisa mendapatkan pembelajaran yang cepat, ada yang lama. Nah, kira-kira umpan baliknya seperti apa tuh yang membangun supaya mereka termotivasi dalam belajar? Umpan baliknya. Biasanya sih kami ini ya ngasih reward gitu lah kepada siswa kayak kuis. Nah siapa yang cepat dia dapat ya permen atau bintang gitu lah yang motivasi yang membuat anak-anak itu lebih termotivasi dalam belajar, lebih giat dalam belajar supaya yang
tadi yang tertinggal itu dia tidak semakin tertinggal. Nah, kayak misalnya kan nih kita tuh ada tuh hasil kerja siswa gitu kayak kelompok berarti kayak si reward juga gitu ya. Terus kayak misalnya di kelas itu ada nggak program yang memang dia nanti di akhir itu dikasih ini ya gitu yang ada misalnya kayak grafis atau gimana gitu. Ya, kalau di akhir ini nih, kalau misalnya sudah tercapai hafalan dia sesuai targetnya, insya Allah akan diberi gitu di akhir semester nanti. Tapi kalau sudah selesai target, terus kembali lagi nih, kalau di dalam kelas itu kan kami juga kasih reward itu melalui misalnya, ayo kita belajar matematika, kita buat ranking ya. Kalau dia yang pertama kali mengumpulkan, berarti dia ranking satunya, lalu dapat ranking kami. Semakin cepat semakin banyak. Terus nih kalau untuk pembagian rapot sendiri itu bagaimana di sini sistem untuk pemberian hasil belajar siswa ada nggak? Ya, dilakukannya Proses sekarang. semesternya. Itu yang ngambil orang tuanya ya, berdua atau gimana itu sistem? Nah, kalau di sini ya sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih gitu ya. Kalau dia berganti-gantian sih, kalau misalnya di semester 1 itu ayahnya, semester 2 itu mamanya. Jadi kayak ada feedbacknya juga bergantian orang tuanya. Adalah kerjasama antara semua badan. Terima kasih banyak ya Mi untuk pertanyaan saya gitu, semoga Umi semua sehat dan pembelajarannya juga dapat ditangkap oleh anak. Terima kasih banyak Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.